Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan GBI Waru Kapas yang boleh sempat hadir pagi hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera bagi kita semua dan damai sejahtera bagi setiap keluarga-keluarga dan pribadi yang menyaksikan ibadah kita di pagi hari ini, yang berada di rumah ataupun di mana saja saudara berada. Mari sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan berkata, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita akan siapkan hati, siapkan hidup kita untuk beribadah pagi hari ini. Dan biarlah saat ini kita mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan telah memberi yang terbaik bagimu. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai di setiap hidup kita. Bahkan saat ini ketika kita datang di hadirat Tuhan, benar-benar ada perlindungan dari Roh Kudus memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Mari satukan hati Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu, membawa syukur kami, membawa terima kasih kami, karena Engkau telah melindungi kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merasakan bahwa satu hari yang baru yang Kau berikan bagi kami semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu dan berkat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat para hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan pagi hari ini, buat umat Tuhan yang ada di rumah gereja, bahkan para umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang siap membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, mengangkat tangan kami, memberkati setiap umat-Mu Bapa, sejauh di mana suara kami terdengar, dimanapun siaran ini boleh disaksikan Tuhan. Kami percaya bahwa umat Tuhan tidak pernah ditinggalkan, umat Tuhan tidak pernah dibiarkan. Engkau selalu melawat kami dimanapun kami ada Tuhan. Ini para hamba-hamba-Mu, diberkatilah kami yang melayani Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan naungan-Mu melingkupi setiap umat-Mu, memberkati kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap memuji Engkau, yang siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Satu hati, satu iman. Kita percaya bahwa Dialah yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkaulah Bait Kudus itu Tuhan. Dan kami datang di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan hadir di Bait Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian angkat suaramu menyembah Dia. Bawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di Bait Kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran
berikan pujian ini bagi Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Oh Yesus Kristus, mari kita tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, sembah Dia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, sama-sama seru. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar lagi sekali katakan, namanya besar. Namamu besar termulia. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Jesus, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami bersuka cita pagi hari ini, dan biar hidup kami diberkati dengan damai sejahtera, karena kami mau puji Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi mari lambaikan tanganmu umat Tuhan, katakan haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Bapak Ibu, engkau bersukacita, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki damai sejahtera. Ada damai sejahtera di sini, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, sebab Engkau yang termulia dalam hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu dan berikan sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dia baik Bapak Ibu, sungguh baik. Oleh sebab itu mari satu hati, satu suara kita mau nyatakan bahwa Dia baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, mari kita bersorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus. Bertepuk tanganlah hai jiwaku. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan.
memerintah selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Yesuslah Raja kami. Sama-sama katakan, Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi sama-sama katakan, haleluya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bilang samping kanan kirimu Bapak Ibu, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita dapat melewati segala masalah yang ada dalam hidup dan saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab takkan kami ragukan akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Di apa saudara? Dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Terima kasih Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar selama-lamanya Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Haleluya. Mari sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Engkau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman kami, yang akan meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Engkau sanggup pulihkan hidup kami. Terima kasih Rohul Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa. Karena
karena kekuatan-Mu yang ajaib itu Yesus, kami perlu di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, arahkan hati, pikiran, perasaan hidupmu. Arahkan hanya kepada Dia, pandang Dia dengan mata iman, dengar apa yang Dia mau katakan. Karena apa yang disampaikan di tempat ini, di mimbar ini adalah firman
Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Allah, hamba berdoa, berikan kami semua pengertian yang jelas untuk kebenaran firman dalam hidup kami, agar supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Karena firman berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Semua yang mendengarkan firman saat ini, tentu Tuhan rindu untuk menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik berfirman, semua yang mengikuti acara ibadah ini dan mendengarkan kebenaran firman saat ini di tempat ini ada, hamba percaya Tuhan, janji firman-Mu, kami pasti berbahagia, bersuka cita, terima janji Tuhan, upah-Mu besar di surga bahkan di dunia. Engkau diberkati Tuhan. Urapi Tuhan kuasa Roh-Mu, kuasai tempat ini, kuasai dengan kuasa Roh Kudus semua yang mendengarkan firman. Bahkan hamba-Mu Yesus ambil alih agar supaya yang memimpin, menuntun, menolong, berhikmat, pengertian untuk memberitakan firman, perkataan, sabda Tuhan, kebenaran firman untuk meneguhkan, menguatkan iman semua yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Yesus berfirman, imanmu yang menyelamatkan engkau, jika engkau sakit, imanmu yang menyembuhkan engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sokam Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan ini orang masih boleh baku dapat dalam keadaan sehat. Sokam Tuhan, berdoa supaya waktu mencekam dunia ini karena ada musuh yang tidak kelihatan, banyak yang tumbang, banyak yang sakit, banyak yang meninggal karena COVID-19 atau Corona. Namun saudara, hari ini jika orang masih ada, ini anugerah Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu manfaat, gunakan, rasakan baik. Waktu ini betul-betul waktunya Tuhan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu kesempatan ini saya bersyukur, berterima kasih karena masih lagi boleh memberitakan firman Tuhan. Dan memberitakan firman Tuhan bukan cuma di mimbar, tapi memberitakan firman di mana saja saya, saudara-saudara berada, ceritakan firman itu kepada semua saudara dan kepada semua makhluk, kata Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15. Beritakan Injil kepada semua makhluk. Bapak Ibu jangan cuma jadi pendengar, tapi ketika pulang tugas kita untuk menceritakan, untuk memberitakan. Itu bukan memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang kuasa kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan, bukan cuma tugas dari pendeta, tapi ini adalah tugas semua orang yang percaya. Tugas semua orang yang percaya, termasuk saudara-saudara dan saya. Saudara tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 12, 14. Saudara dalam Tuhan, tanggal 12 bulan Juni, 2 hari lalu hari Jumat, itu hari bersejarah untuk orang di daerah ini. Sementara mereka yang ada di sana hari ini mereka merayakan itu hari penginjilan dan pendidikan. Orang termasuk Protestan. Di dalam Protestan itu ada banyak aliran gereja. Jadi di luar Katolik adalah Protestan. Perhatikan baik Bapak Ibu, jangan orang yang tahu. Orang gereja ini, oh Protestan, oh dorang. Ya enggak Bapak Ibu. Orang termasuk Protestan. Di luar Katolik, orang Protestan. Oleh dan sebab itu Protestan khususnya mayoritas. Saat ini saudara-saudara kita sementara merayakan, ingat kembali itu hari penginjilan dan pendidikan. Saudara tahu sejarah waktu 10 tahun yang lalu, saya bahkan saudara-saudara ikut serta
di dalam mengingat penginjilan dan pendidikan yang ada di daerah kita ini setiap bulan Juni tanggal 12, saudara dalam Tuhan, saudara masih ingat setiap tahun saya melaksanakan punya program KKR sejak dulu. Pernah di depan sana saudara, setiap tahun kita backing KKR. Di tempat ini pernah backing panggung karena ini kolam dulu. Dan saat ini saudaraku dalam Tuhan, ingat baik bahwa saudara dan saya hasil penginjilan. Dan di dalam penginjilan ada pengajaran atau pendidikan. Itulah sebabnya tidak lepas dari firman Tuhan. Dikatakan beritakan firman kepada semua makhluk. Dan yang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan firman. Ada pendidikan di sana. Jadi ini tertulis di dalam, kalau beritakan Injil kepada semua makhluk, ada di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Coba Bapak Ibu tolong bantu saya baca-baca karena ndak ada apa ini saudara Tuhan. Mari Bapak Ibu tolong bantu baca. Tolong bantu baca supaya saudara dan saya mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ya. Ini waktunya saudara diingatkan bagi kita untuk memberitakan Injil, menjadi saksi. Mari Bapak Ibu tolong bantu untuk buka baca Alkitab. Ya. Saya sudah katakan, tetapi lebih jelasnya ada yang membacakan. Markus pasal 16 ayat 15. Tolong bantu kasih kuat baca. Iya. Jadi itu tugas siapa Bapak Ibu? Tugas saudara dan saya, orang yang percaya. Yohanes 14 itu saudaraku dalam Tuhan, ceritanya bahwa saudara dan saya disuruh untuk pergi memberitakan Injil atau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Oleh dan sebab itu saudara jangan hanya terfokus untuk cari doi. Jangan cuma terfokus untuk kerja sesuai dengan profesi saudara dan saya. Tetapi pekerjaan yang sangat luar biasa yang dipercayakan oleh Bapa di sorga dalam nama Yesus bagi saudara dan saya, Roh Kudus memimpin untuk kita memberitakan Injil, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini tugas kita, jangan diam Bapak Ibu. Jangan berpikir cukup saya udah percaya, jangan berpikir saya cukup sudah melakukan baptisan, saya sudah di gereja aliran. Setelah itu sudah cukup Bapak Ibu. Nah ketika kita dipanggil dan melakukan firman, kita disuruh untuk kerja. Dan pekerjaan-pekerjaan saudara dan saya adalah menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Pekerjaan-pekerjaan orang yang percaya, Yohanes 6 ayat 27. Saudara dalam Tuhan, ini penting untuk disampaikan di hari penginjilan dan pendidikan. Supaya jangan kita diam saudara. Di mana kita bekerja, kita harus ceritakan Yesus, ceritakan keselamatan, nyatakan kuasa dan mujizat itu. Jangan diam Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang percaya, yang penting kita orang bergereja Kristen. Tetapi tugas kita tidak jalankan. Oleh sebab itu diingatkan sekarang, mari Bapak Ibu, kita menjalankan tugas kita untuk memberitakan Injil. Saya senang sekali Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, kalau sementara memberitakan Injil, jika ada yang tidak mengerti pekerjaan itu, telepon tanya, Pak Gembala, ayat ini di mana, untuk cara ini bagaimana. Dan saudaraku dalam Tuhan, saya senang sekali masih ada jemaat
yang minta untuk penjelasan firman ketika menyampaikan firman kepada orang lain. Tadi malam juga saudara Tuhan, ditomohon menginjil saya satu keluarga untuk minta penjelasan baptisan pertobatan. Saudara Tuhan, satu keluarga. Dan mereka bilang, Bapak terang so rindu sekali, tapi aduh belum boleh berkudapa. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, khotbah pemberitaan Injil bukan hanya nanti di mimbar, tapi pemberitaan firman, pekerjaan kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan tidak terbatas dengan nanti hari Minggu. Di setiap waktu, di setiap situasi kondisi apapun, dimanapun saudara berada, saudara punya tugas untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Amanat agung Matius 10:8 berkata, pergi, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Oleh sebab itu dia memerintahkan orang yang percaya pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Yang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan firman Tuhan. Ajarkanlah. Tidak cukup dibaptis 1000 kali dibaptis, tetapi tidak diajarkan, percuma Bapak Ibu. Oleh sebab itu peran hamba-hamba Tuhan, peran gereja untuk mengajarkan firman Tuhan kepada yang harus kita memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saudara, ini sangat penting. Jangan ketika dibaptis lepas terserahlah dia. Jangan Bapak Ibu. Kita harus membimbing dia, kita harus menuntun dia, kita harus mengajar dia. Dan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, jangan diam. Jika saudara diam, batu-batu akan berteriak. Dalam Yohanes pasal 19. Kisah pasal 18 ayat 9, jikalau saudara diam, maka Yesus berkata dengan kekuatan Roh Allah menyuruh malaikat untuk katakan kepada Paulus, Paulus jangan diam, jangan takut, terus beritakan firman. Tolong bantu baca kisah pasalnya yang ke-18 ayat 9. Tolong bantu baca Bapak Ibu. Karena terlalu banyak orang percaya menjadi bisu. Gereja jangan bisu, gereja jangan diam. Saudara dan saya adalah gereja, harus berbicara. Jangan diam Bapak Ibu. Tuhan tidak lama lagi datang, Yesus tidak lama lagi datang. Tolong bantu baca Ibu Susan, Kisah 18 ayat 9. Kisah 18 ayat 9. Tolong kasih kuat baca. Banyak orang takut memberitakan firman. Kenapa? Pertama mungkin karena dia tidak tahu, dia takut salah. Kedua, jangan-jangan nanti apa kata orang, kurang tek sama dengan pendeta dia. Tetapi saudara pun, saudara kasih Tuhan, apapun kata orang, jangan takut, jangan diam, terus beritakan firman. Tugas saudara ada di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Beritakan firman kepada semua makhluk. Selamatkan saudara. Saudara dalam Tuhan beberapa minggu yang lalu di gereja yang lain menyampaikan tugas Yesus Kristus berkeliling ke semua kota dan desa untuk memberitakan Injil kepada semua. Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-37, 38. Saudara kaum Tuhan, karena di sekitar kita banyak orang, banyak manusia yang sepertinya seperti domba yang tidak bergembala. Mereka terlelap, mereka terlantar, mereka tersesat, mereka lapar. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikan mereka.
Oleh sebab itulah tugas saudara dan saya, Matius 9 ayat 35 sampai 38 Bapak Ibu sampai 40. Itu yang diberitakan di gereja sana pada minggu yang lalu Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudaraku, jangan kalah, jangan ketinggalan, jangan diam. Kita harus semangat kerja di ladang Tuhan. Karena saudaraku, dalam Tuhan saudara, Roh Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 11 berkata apa? Salam Tuhan. Janganlah kerajinanmu kondor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan malas. Orang malas ni mau kerja susah dapat makan. Orang malas nak mau kerja di ladang Tuhan susah mendapat upahmu besar di sorga. Oleh dan sebab itu saudaraku dalam Tuhan, janganlah kerajinanmu kondor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan dalam arti beritakan, ceritakan, saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 96 ayat 2. Tolong bantu baca Bapak Ibu. Mazmur 96 ayat 2. Apa dikata ayat 2 ayat 3? Apa yang dikatakan? Tekankan baik bahwa firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan dia berkata, ceritakan, beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tolong saudara kaum Tuhan bantu 96 ayat yang kedua dan 3. Kabarkanlah keselamatan yang dari Dia. Kabarkan, surat kabar. Orang menjadi surat kabar. Kabarkan. Ayat 3 apa? Ceritakan. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dari bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sampai hari ini saudara dan saya keluar dari kegelapan karena Yesus Kristus yang telah bangkit. Ceritakan, beritahukan, kabarkan kepada segala bangsa, termasuk saudara-saudara di sekitar kita. Ini tugas saudara kaum Tuhan. Inilah tugas kita. Banyak orang yang malu tako, tapi ada tuh pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Saudara kaum Tuhan, saya syarat-syarat karena ada gangguan sedikit tapi bisa suara. Untuk itu Bapak, Ibu saudara kaum Tuhan, ini tugas. Ini tugas, berikan keberanian. Terlalu banyak orang takut dengan memberitakan Injil kepada siapapun. Perintah kepada Tuhan, Roh Allah bekerja, berikan keberanian bagi kami. Siapa Bapak Ibu Saudara? Jangan cuma jadi pendengar, tapi hendaklah kamu pulang rumah ataupun yang ada di rumah saat ini siap bertekad untuk pergi memberitakan Injil, menjadi saksi di sekitar, di keluarga, di tetangga, dimanapun berada. Ada banyak orang yang menunggu saudara. Ada banyak saudara. Oleh dan sebab itu cuman orang yang malo tako. Saya berkata, orang beriman harus apa? Orang beriman harus apa? Harus berani. Orang beriman harus berani. Panako malo, aduh nanti apa kata orang? Aduh kontorang semua dikucilkan, semua tersisi. Saudaraku dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, orang beriman harus berani.
Saya selalu menceritakan orang beriman. Orang beriman punya tugas apa? Beritakan firman. Orang beriman punya tugas apa? Menjadi saksi. Orang beriman punya tugas apa? Menjadi berkat. Gitu Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara-saudara Tuhan, karena Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Roma pasal 1 16 ayat 17, ketika dia mendengarkan firman yang saudara sampaikan, maka imannya timbul. Dan ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman, berjalan dengan iman. Oleh sebab itu saudara, iman ini yang sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi jika kita mengajarkan berdasarkan firman, saudara, Yesus hanya berbicara, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Bukan kekayaanmu, bukan gereja, bukan pendetamu, tapi imanmu yang menyelamatkan. Itulah sebabnya kita diselamatkan karena iman. Oleh sebab itu orang beriman harus menjalankan tugas. Orang beriman harus kerja. Orang beriman tugas untuk memberitakan firman. Jangan selalu cerita di sana sini menakutkan, aduh corona. Jangan selalu ceritakan di sana sini COVID-19. Aduh apa di sekitar sana. Malah kita takut berjumpa dengan orang-orang yang ODP. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang beriman, yang pemberani. Saudara Tuhan, ini tugas saudara dan saya sebagai gereja, sebagai orang yang percaya. Beritakan Injil. Saudara siap untuk pulang sebentar beritakan Injil? Kita semua berhenti. Kalau saudara siap, semua berhenti. Sampai sana cerita pak anak-anak, cerita pak istri, cerita pak suami. Tuh, itu pertama kali apa? Yerusalem. Baru kemana? Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Gitu. Jadi jikalau saudara siap, maka saudara berarti hari ini saudara diberkati Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, saudaraku dalam Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ini biasa menutup khotbah. Dia berkata apa? 1 Korintus 15:58 ini ayat hafalan saudaraku Tuhan. Memang tak tanang betul-betul di otak dan di hati ini ayat ini. Dia berkata apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa tuh pekerjaan Tuhan? Beritakan Injil, ibadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu dalam arti mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kalimat seterusnya, sebab kamu tahu di dalam persekutuan dengan Tuhan, bersekutu seperti ini, bersekutu dengan orang lain, di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Allah itu hadir. Apa arti Allah itu hadir? Ada nyanyian dulu, Allah hadir untuk memberikan berkat dan memberkati. Tuh, oleh sebab itu ketika kita melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jangan goyah. Pada kalimat terakhir berkata apa? Juripayamu tidak sia-sia. Bilang jo amin. Kong bilang kita sebentar semua pergi beritakan Injil. Kita semua berhenti. Tuh. Saudara siap melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Saudara dipilih dan panggil Tuhan untuk datang di rumah Tuhan, dalam arti ada maksud Tuhan. Jangan pikir saudara datang cuma tahu, cuma datang ibadah. Yang penting pendeta tahu kita ibadah, berdoa, memuji Tuhan. Yang penting. Tapi sebetulnya kalau saudara dipilih dan dipanggil Tuhan, anak-anak kalau dipanggil papanya atau mamanya, berarti ada maksud panggilan itu. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara merasa terpilih dan dipanggil, tanya, Bapak, apa yang harus saya kerjakan? Alkitab menjawab, pergi beritakan Injil kepada semua makhluk.
Itu tugas. Itu pekerjaan saudara dan saya. Saudaraku dalam Tuhan, mau tanya apa siapa kuat? Tanya apa Tuhan lewat firman, ada banyak jawaban di sini. Oleh dan sebab itu dimanapun saudara berada dan pergi kemanapun, situasi kondisi apapun saudara dalam Tuhan, jika saudara punya kerinduan untuk memberitakan berita keselamatan, cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kepada semua orang yang menerima, yang percaya dan menerima Yesus dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara bawa di gereja, bawa kepada siapa yang mampu mengajarkannya, maka saudara harus diajar. Sebab itu tema gereja mula-mula gereja Betel yang ada di Warukapas berjudul visi kita adalah sorga milik kita. Misi kita membawa jiwa sampai pada tujuan. Jadi Bapak Ibu bawa jiwa sampai pada tujuan. Saudara siap membawa jiwa berapa tahun 2020? Berapa jiwa saudara yang saudara mau bawa di tahun 2020? Bilang kepada Tuhan, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Jika saudara bekerja mengerjakan pemberitaan firman, menjadi saksi, menjadi berkat, beritakan, kabarkan, dan ada orang yang percaya, bertobat, memberi diri baptis, beroleh selamat, saudaraku dalam Tuhan, upamu besar di sorga. Jerih payamu tidak sia-sia. Jadi jangan cuma asal kita sebilang, kau tak sebilang. Tetapi saudara yakinkan betul-betul orang yang percaya itu harus menerima Yesus, harus bertobat, memberi diri dibaptis, beroleh selamat. Yang tidak dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Saudara Tuhan. Tetapi jika saudara berjumpa dengan orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal gereja, kendati orang Kristen, saudara dia perlu mendengarkan kabar, berita, cerita keselamatan kasih Allah kepada orang itu. Dan ketika dia menjadi percaya, yakinkan betul dia percaya. Dan saudara bawa dia untuk adakan pelepasan, melepaskan semua dosa-dosa, memberi diri dibaptis, beroleh selamat. Beroleh selamat bukan kata saya, itu mendahului saya khotbah bicara tentang Markus pasal 16 ayat yang ke-15 dan 16. Saudaraku dalam Tuhan, saudara siap untuk pergi memberitakan firman? Saudara, kita lepas, tidak perlu. Tetapi saudara Tuhan, ada orang tua di sekitar kita sampai 85 tahun. Dia tetap, opa mau pi mana? Mengabar. Opa cuma berjalan kaki, iyo naik turun rumah, mengabar. Kabarkan, beritakan, ceritakan. Saudara dan saya masih kuat, waktu masih ada, sehat. Jangan diam, nanti batu-batu berteriak. Jangan malas, tapi bekerjalah untuk Tuhan. Tuhan sudah lama datang. Ketika dia datang sebagai hakim, menghakimi saudara dan saya. Dia tidak melihat rupa kita, tetapi dia melihat dan dia bertanya, apa yang sudah kita kerjakan? Karena kita disuruh diberi talenta 1, 5, 10. Jangan tong kasih tanang tuh talenta. Orang harus jalankan tuh talenta. Supaya orang pe upah besar. Nah inilah tugas gereja, tugas orang yang percaya untuk pergi hari ini juga Bapak Ibu. Jika ada yang di rumah mendengarkan firman Tuhan ini, hari ini juga berjanjilah dengan Tuhan. Karena jeripaya saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan, melayani Tuhan, pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara Tuhan, orang kurang tinggal pangko kaki, dengar firman Tuhan, cerita tentang Yesus sebagai juru selamat. Karena secara bahwa ada yang datang mengabarkan, ada berapa puluh tahun yang lalu
ada yang dari barat, dari luar negeri datang memberi. Sebab itu gereja kita mengingatkan hari pekabaran Injil dan pendidikan. Oleh dan sebab itu saudara dan saya hasil pekabaran Injil dan pendidikan, sehingga saudara mengerti dan tahu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara teruskan kepada orang yang lain, teruskan kepada keluarga kita, jangan diam. Saya bicara firman Tuhan, saudara Tuhan, walaupun saya cerita kejadian sampai Wahyu, kalau saat waktu sama Nuh itu, bahtera yang disiapkan oleh Tuhan adalah bahtera Nuh. Tetapi sekarang bahtera Injil, kita ada di dalam bahtera Injil itu, saudara Tuhan. Oleh dan sebab itu Injil itu siapa? Dialah Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah firman Allah. Dialah yang harus kita ceritakan kepada segala bangsa. Karena yang terakhir Matius 24 ayat 14, Bapak Ibu. Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada segala bangsa, baru tiba kesudahannya. Coba Bapak Ibu baca, tolong baca itu, dan ini ayat terakhir. Tolong baca Bapak Ibu ayat terakhir, karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Silakan Ibu Susan. Ya. Matius 24 ayat 14, ayatnya yang terakhir. Amin. Jadi inilah tugas kita di penghujung akhir zaman ini. Ini tugas kita, beritakan Injil kepada semua makhluk. Pembacaan yang pertama, Markus pasal 16 ayat 15. Dan terakhir, Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14. Beritakan Injil. Karena sekarang tinggal satu ini nubuat yang diberitahukan oleh Yesus. Kalau semua dunia sudah mendengar tentang Yesus, baru tiba kesudahannya. Dan tidak lama lagi Bapak Ibu, karena semua bangsa pasti sudah mendengarkan kebenaran firman. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Juru Selamat saudara dan saya. Saudara, saya menantang Bapak Ibu, apakah saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini? Siapkah saudara menjadi pelaku firman? Siap maukah saudara untuk pergi menceritakan, memberitakan kebenaran firman kepada siapapun? Ini saudara yang sangat penting. Apa artinya saudara belajar membaca, mendengar, merenungkan firman, tetapi saudara tetap bisu? Apa artinya Bapak Ibu? Tetapi ketika saudara dengar firman Tuhan saat ini dan saudara mau melangkah, ambil kepastian, melangkah mulai saat ini, mulai saat saya pulang dari tempat ibadah ini mendengarkan firman, mulai saat ini saya siap untuk menceritakan, memberitakan, mengabarkan tentang kebenaran firman kepada siapapun. Yerusalem, keluarga, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara dalam Tuhan, saudara pasti terima janji Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, di dalam bersekutu dengan Tuhan, upahmu besar di sorga, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau rencanakan, engkau pasti diberkati Tuhan. Dan saudara tahu situasi kondisi saat ini dunia. Ketika engkau ada di dalam Yesus, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau punya iman, apapun yang ditakuti oleh dunia, corona, penyakit dan virus yang menakutkan, ketika engkau dengar firman, imanmu timbul, bertumbuh dan bertambah. Imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Sakit apapun yang engkau alami, yang engkau rasakan,
percaya mujizat itu nyata, mujizat itu ada, hanya ada di dalam satu nama yang ajaib, ialah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat saudara dan saya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah umat-umatmu yang mendengarkan dan mau menjadi pelaku firman. Firman Allah berkata, berbahagialah engkau diberkati di dunia, bahkan engkau menerima janji Tuhan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biar Tuhan membalas berkat kekuatan yang baru, hikmat pengertian yang baru bagi hamba Tuhan Bapak Pendeta Gembala Yansen Rambitan yang sudah memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan doa bersyafaat bersama, nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yan Ponto. Sambil saudara memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa bersama. Curahkanlah hatimu dan katakanlah kepada Tuhan, sebab inilah waktunya Tuhan mendengarkan suaramu. Sebab tadinya kami telah mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kasih sayangmu tetap sempurna di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, dan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Balas berkat buat hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini. Engkau berkati dimanapun dia berada, supaya dia boleh menjadi berkat yang terutama-tama dari keluarga, bahkan sampai ke ujung bumi. Dimanapun dia berada, Engkau berkati. Biar kuasa dan Roh Kudus Tuhan menyertai, memberkati, menolong, melindungi dia, supaya dia benar-benar merasakan kasih sayang Tuhan. Dan anak cucunya, istrinya diberkati, bahkan cecenya yang dia kasihi. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kuasai dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, agar kasih sayang Kristus menjadi bagian dan berkat dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati seluruh jemaat yang mendengarkannya, supaya firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi suluh dan pedoman, dan menjadi berkat bagi kehidupan selanjutnya bagi seluruh jemaat. Berkati seluruh jemaat kecil maupun besar. Pakai mereka Tuhan dengan cara yang ajaib. Sebab di mana ada Tuhan, kesanalah berkat Tuhan yang mengalir membagi berkat bagi orang lain. Sebab firman-Mu berkata, sebab inilah yang ditugaskan bagi kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa kelangsungan pelayanan kami taruh ke dalam tangan-Mu, supaya terus Tuhan memberkati kami. Sebab Dia berkata, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu seperti yang aku katakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terpuji Engkau Tuhan. Kami bawa kelangsungan hidup kami, kami bawa kelangsungan pelayanan kami, taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tak sempat hadir hari ini. Engkau berkati, Engkau jenguk mereka, jamah hati mereka Tuhan, agar supaya di hari-hari yang akan datang mereka boleh bersama-sama seperti kami pada saat ini, boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, supaya mereka terus diberkati. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, sangat baik. Kami semua sudah diberkati hari ini. Ori haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke desa kami. Engkau tolong tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar supaya kuasa kegelapan setan iblis, virus-virus yang mencelakakan tidak dapat menguasai hidup kami, sebab kami ada dalam naungan yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan ada di pihak kita, sebab firman berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau menerima berkat, dan kami percaya setelah tangan kami terangkat, maka Engkau akan mengulurkan tangan dan memberkati kami semua. Dan Engkau mencurahkan berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel.
berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, yang memelihara hati dan pemikiran kita, memberkati, memberi damai sejahtera, menaungi kehidupan kita. Hari ini kita diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin.